Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sembari menunggu sholat isya, kita isi dengan pengajian. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, pada malam ini ulun akan menjelaskan tentang salah satu dari rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir, atau bahasa Arabnya disebut dengan al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Maka ini sebagai tadabbur, karena seseorang semakin mengimani tentang hari akhir, maka ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini pajangan bertambah. Dan kenapa hari akhir ini dingarani hari akhir? Karena kadada lagi hari sesudahnya. Karena orang yang di dunia ke akhirat itu adalah hari akhir. Orang bisa dimasukkan ke dalam surga, bisa dimasukkan ke dalam neraka. Dan kadada lagi hari imba itu. Makanya dinamakan dengan yaumul akhir. Dan yaumul akhir atau hari kiamat ini banyak diisi ngaran. Jadi sangat banyak ngaran-ngaran hari kiamat. Kenapa ngarannya banyak? Ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Karena setiap ngaran dari hari kiamat itu menunjukkan sisi kondisi hari kiamat. Misalnya hari kiamat itu dingarani dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Kenapa dingarani pembalasan? Karena sabarataan makhluk pada hari kiamat kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas atas amal perbuatannya. Imbah itu juga hari kiamat disebut dengan Yaumul Fasal, hari pemisah. Karena pada hari kiamat itu memisahkan kehidupan di dunia dan juga dipisahkan keadilan manusia. Kemudian juga hari kiamat itu dingarani dengan Yaumul Hasyar, hari pengumpulan. Kenapa?
karena sabarataan makhluk kaina dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan dibalas atas amal dan perbuatannya. Imba itu juga hari kiamat dingarani al-haqqah, hari yang pasti terjadi. Kenapa? Karena itu adalah kebenaran yang pacangan terjadi. Hari kiamat itu pasti ada. Dan orang-orang yang kada meyakini adanya hari akhir, kainah pacangan menyesal. Kenapa bahari di dunia kada beriman? Imba itu orang yang beriman juga menyesali kenapa di dunia kada banyak melakukan kebaikan. Imba itu juga sangat banyak ngaran-ngaran dari hari kiamat, diantaranya yaumul hisab, hari perhitungan. Sangat banyak ngaran ini menunjukkan, setiap ngaran menunjukkan satu sisi dari hari kiamat, keadaan hari kiamat, dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Kapan kiamat ini terjadi? Kiamat ini terjadi kada denang tahu, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para malaikat. Dan hari kiamat ini nang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalil nang menjelaskan bahwasanya kada nang tahu waya apa kiamat itu terjadi. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alukan nasu anis sa'ah. Orang-orang itu bertakon lawan Nabi Muhammad, wahai apa kiamat ini terjadi? Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, nang tahu hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Tahulah pian, bisa jadi kiamat ini sudah parah. Artinya siapapun kada denang tahu waya apa kiamat itu terjadi. Nang jelas kiamat itu ini parah. Cuman ngarannya parah ini relatif. Jadi Al-Quran 1800 tahun yang lalu menyatakan kiamat ini sudah parah. Amun zaman bahari parah, zaman kita otomatis tambah parah lagi. Maka ini menunjukkan bahwasanya kada denang tahu waya apa kiamat itu terjadi. Cuman kita ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda tersebut kita imani. Jadi kiamat itu kada denang tahu, cuman kiamat ini sudah parah. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat ini sudah parah dan bulan ini pernah tabelah dua. Maka di antara tanda-tanda kiamat diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda kiamat itu ada yang sudah terjadi dan sudah selesai. Yang kedua, tanda kiamat terjadi dan berulang-ulang. Kita ini kada tahu nang mana pastinya nang masuk dari tanda kiamat tersebut. Kita kada tahu mengira-ngira atau kada tahu memastikan ketika tanda terjadi ini tandanya yang pasti. Kita kada tahu memastikan, cuman yang jelas itu jadi bahan renungan.
Nang ketiga, tanda kiamat nang belum terjadi. Maka di antara tanda-tanda kiamat itu adalah diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Ujar Sidin, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Ulun ini diangkat jadi nabi lawan hari kiamat itu nang kaya dua jari ini. Sidin mengisyaratkan dua jari. Berarti dua jari nang berparakat itu menandakan diutusnya nabi lawan kiamat ini artinya parah. Dan ini sudah terjadi. Dan tanda kiamat ini kayak apa aja orang menghindari itu pasti terjadi. Karena ini adalah bagian dari sunnatullah. Sesuatu yang pasti terjadi. Kayak apa aja orang menghindari berusaha. Jangan sampai tanda ini muncul. Tanda itu pasti pacangan muncul. Yang kedua, di antara tanda kiamat adalah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ujar Sidin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, ujar Nabi, "Uqdud sitan baina yaday as-sa'ah." Itu ada 6 tanda hari kiamat. Maka dari 6 ini Sidin menyambat mauti meninggalnya ulun. Jadi wafatnya Nabi itu tanda kiamat kecil. Ini sudah terjadi. Imbah itu juga di antara tanda kiamat Fathu Baitil Maqdis, dibebasakannya Masjidil Aqsa. Maka ujar Nabi, Uqdud sitan baina yaday sa'ah. Itu ada 6 tanda hari kiamat. Di antaranya Sidin menyambat Fathu Baitil Maqdis, dibebasakannya Baitul Maqdis. Zaman Bahari di zaman Umar, Baitul Maqdis ini pernah dibebasakan, dikuasai oleh kaum muslimin. Imbah itu dikuasai pula oleh orang-orang Nasrani. Dibebasakan kaum muslimin. Wah, ini dikuasai pula oleh orang-orang Yahudi. Kita kada tahu nang mana tanda masuk tanda hari kiamat. Apakah zaman Umar Bahari imbahnya atau kaina pacangan dikuasai pulang oleh kaum muslimin. Nang jelas di antara tanda hari kiamat Baitul Maqdis ini dikuasai oleh kaum muslimin, dibebasakan. Imbah itu juga di antara tanda kiamat itu banyaknya fitnah. Kada tahu lagi mana nang salah, mana nang bujur. Jadi nang salah ini seakan-akan bujur, nang bujur ini seakan-akan salah. Maka ujar Nabi dalam sebuah hadis dari Abi Musa al-Asy'ari. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna baina yaday sa'ah. Sebelum kiamat ini terjadi, fitanan, akan terjadi sebuah fitnah. Kaki ta'il lail, seperti gelapnya malam, kadepnya malam. Kaki ta'il laili al-muslim, yusbihu rajulu fiha mu'minan. Subuhnya orang tadi beriman, wa yumsi kafiran. Kamariannya ini kufur pulang biasa. Suara cangkir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kamariannya ini beriman, subuhnya ini kufur pulang biasa. Al-qaidu khairun fiha minal qaim. Orang nang berdiri lebih baik daripada nang berduduk. Wal qaim khairun fiha minal masyi. Orang nang berdiri lebih baik daripada nang berjalan. Wal masyi, orang nang berjalan, fiha khairun minasa'i, lebih baik daripada orang nang berlari. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah itu pacangan terjadi.
sehingga orang ini kata kawal lagi membedakan mana nang bujur, mana nang salah, saking banyaknya dan luar biasanya fitnah tersebut. Oleh karenanya kita ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berlindung dari fitnah tersebut. Makanya ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'awwadu billah, buhan pian mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung kepada Allah, minal fitani ma zahara minha wa ma batan, dari fitnah baik yang nampak ataupun yang kada nampak. Dalam hadis lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ujar sidin, badiru bil a'mali fitanan, baca cepatlah puan pian ini melakukan amal kebaikan sebelum datangnya fitnah. Kaki fa'il laili al muslim, fitnah ini nangkaya gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, subuhnya beriman, kamarian sudah kufur. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau kamariannya nya ini beriman, subuhnya nya ini kufur pulang biasa. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, inya ini menjual dunianya dengan sacuil dunia, menjual agamanya dengan sacuil dunia. Ini diantara tanda kiamat kecil. Imbah itu juga di antara tanda kiamat banyaknya orang-orang yang mengaku nabi. Ini termasuk dari tanda kiamat kecil. Jadi tanda kiamat itu ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di kalangan manusia. Seperti fitnah ini terjadi di antara manusia. Adapun tanda kiamat besar itu kada biasa terjadi karena kita sampaikan. Di antara tanda kiamat itu banyaknya orang-orang yang mengaku jadi nabi. Nah, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sidin bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat kada pacangan terjadi, hatta yub'atsu dajjaluna kadzabuna qaribun min salasin, pacangan dimunculakan para dajjal-dajjal, para pendusta-pendusta itu kurang lebih sekitar 30-an. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah, sabarataan ini mengaku inya ini adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah muncul di zaman bahari, di antaranya itu ada Musailamah al-Kadzab. Imbah itu juga ada Al-Aswad al-Anasi fil Yaman. Mereka berdua ini dibunuh oleh sahabat. Imbah itu juga di zaman tabi'in ada muncul Al-Mukhtar bin Abi Ubaid as-Saqafi, dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair. Kemudian di zaman selanjutnya Ahanyaran ini ada Mirza Ghulam Ahmad. Sidin ini mengaku sebagai nabi. Maka tanda-tanda kiamat itu banyak orang yang mengaku jadi nabi. Imbah itu juga di antara tanda kiamat zuhurun naril Hijaz, munculnya api di negeri Hijaz. Dalam sebuah hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ujar Nabi, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi
hatta takhruju narun min ardi Hijaz, sampai muncul api di negeri Hijaz, termasuk Makkah, Madinah, ini Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bi Busra, saking luar biasanya api tersebut sampai pahing-bulu unta ini kelihatan. Maka ujian Nabi, kiamat itu tidak akan terjadi sampai kainah muncul api di Hijaz. Saking luar biasanya api tersebut, itu unta-unta di malam hari pun kelihatan pahing bulunya. Dan ini terbukti, jadi pada abad ke-7 tahun 654, ujar Imam Nawawi, Sidin menjelaskan, karena di zaman Sidin, ujar Imam Nawawi, khazat fi zamanina narun, keluar di zaman kami ini ada api, ada muncul api di zaman kami bil Madinah. Api tersebut di Madinah sana arba'a wa khamsina wa situmi'ah, tahun 654 Hijriah. Wa kanat naran azimah jiddan, dan api tersebut sangat luar biasa ganalnya. Dan api tersebut min janbil Madinah asyarqi, di bagian timur dari Madinah, di belakang Hira. Dan tawataral ilmu biha inda jami'i Syam, dan banyak nang mariwayatakan dan juga di seluruh negara. Maka ini menunjukkan bahwasanya api tersebut sudah muncul. Imbah itu juga di antara tanda kiamat, diyaul amanah, hilangnya amanah. Ujar Nabi dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyi'at al-amanah", apabila amanah ini sudah hilang, fantaziri sa'ah, hadangi aja hari kiamat. Artinya bila orang ini kada lagi nang amanah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu mat lagi hari kiamat. Sahabat bertanya, kaifa idha'atuha, kayak apa hilangnya amanah tersebut? Kami kada paham. Maksudnya hilangnya amanah, ujar Nabi, idza asnadal amru ila ghairi ahlihi. Hilangnya amanah ini maksudnya apabila suatu urusan itu disanderakan kepada orang nang kada ahli. Misalkan ahlinya A disuruh menguti masalah B, padahal urusan B ini lain ahlinya. Maka ujar Nabi, bila nang kayak itu terjadi, fantaziri sa'ah, hadangi aja hari kiamat. Jadi di antara tanda kiamat itu adalah hilangnya amanah. Artinya segala urusan diunjuk, diserahkan, diamanahkan kepada orang selain ahlinya. Kemudian di antara tanda kiamat itu dicabutnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, ayyarfa'al ilm, yaitu diangkatnya ilmu, wayathbutul jahal, kemudian merajalelanya kebodohan. Maka banyaknya orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kapasitas, itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga nang tersisa di muka bumi ini adalah orang-orang nang jahil, orang nang tidak memiliki ilmu. Kemudian di antara tanda kiamat, ini tanda kiamat kecil, ujar Nabi, adalah tersebarnya praktek perzinaan atau prostitusi. Dari Anas radhiyallahu anhu, ujar sidin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyrati sa'ah," bahwasanya di antara tanda hari kiamat, sidin menyebutkan yuzhiru zina, munculnya tersebarnya praktek perzinaan. Kemudian juga tersebarnya praktek ribawi, ini termasuk dari tanda kiamat. Ujar Nabi, hadis dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar sidin, inna baina yaday sa'ah, bahwasanya di antara tanda kiamat adalah yuzhiru zina, yuzhiru riba, tersebarnya merapaknya praktek ribawi. Imba itu juga banyaknya orang nang meminum khamar. Imba itu menghalalkan minuman khamar tersebut. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ujar sidin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ulun mandangar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asrati sa'ah, di antara tanda kiamat. Maka sidin menyebutkan wa yashrabul khamar, orang ini meminum khamar. Imba itu juga dalam hadis lain, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastahilanna ta'ifatun min ummati, akan ada, ujar Nabi, umatku nang mahalalakan al-khamra, mahalalakan khamar, bi ismin yusammunaha iyyahu, imba itu ngarannya itu dengan mereka ganti dengan nama nang lain, cuman hakikatnya khamar ngarannya nang mereka ubah, ngarannya diubah, imba itu dihalalakan. Misalkan khamar diganti jadi minol, minuman beralkohol, atau diganti dengan nang lain, macam-macam. Cuman intinya itu sebujurnya khamar dan orang tersebut menghalalakannya. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Imba itu juga diantara tanda kiamat banyaknya pembunuhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yukthirul haraj, sampai banyak terjadi al-haraj. Sahabat ini nang mandangar betakon lawan Nabi, wa mal haraju ya Rasulullah, kami kada paham haraj, maksudnya napa haraj ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar sidin menjawab, al-qatlu, maksudnya itu adalah pembunuhan. Dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa, ujar sidin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah al-haraj, bahwasanya di antara tanda hari kiamat adalah al-haraj. Sahabat bertakun, wa mal haraj, haraj ini napa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-qatlu, haraj ini adalah pembunuhan.
Sahabat tadi menyahut pulang, wa ma aksaru mimma naqtul. Bukankah kami ini akan berperang? Bukankah kami ini berperang? Para sahabat berperang dan segala macamnya, membebasakan sebuah wilayah. Bukankah kami ini juga berperang? Nang kami jauh ini berperang, wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku jersin, inna naqtulu fil amil wahid akthar min sab'in alfan. Kami ini dalam setahun, wahai Rasul, berperang itu lebih dari 70.000 kali. Jadi sahabat ini berperang. Maka ujar Nabi, maksudnya al-haraj ini adalah innahu laisa biqatlikum al-musyrikin. Maksud al-haraj ini lain bukan pian memerangi kaum musyrikin. Walakin qatlu ba'dikum ba'dha. Akan tetapi peperangan yang terjadi di antara sesama bukan pian, sesama kaum muslimin maka kalian berperangan. Dalam hadis lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ujar Sidin, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwa ulun berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, la tadhabud dunya. Dunia ini kada pacangan lenyap, kada pacangan hilang. Hatta ya'ti 'alan nasi yaumun, sampai kaina pada suatu hari akan ada manusia la yadri al-qatil fi ma qatal. Orang yang membunuh ini kada tahu alasan kenapa ia jadi membunuh. Walal maqtul fi ma qatal. Begitu juga orang yang terbunuh ini alasannya kenapa jadinya dibunuh kada tahu. Maka ada yang bertakun, kaifa yakunu dzalik? Kayak apa itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Orang membunuh kada tahu alasan membunuh, dan terbunuh kada tahu kenapa ini bisa dibunuh. Maka ujar Nabi, al-haraj, itulah yang disebut dengan al-haraj, al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan juga orang yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Inya marabutakan sesuatu nang kada pasti, marabutakan dunia sesama orang beriman bakal kalahian sampai kebunuhan. Maka ini adalah di antara tanda kiamat kecil, banyaknya pembunuhan. Dan pembunuhan ini terjadi sesama kaum muslimin, sama orang-orang beriman. Dan alasannya kada jelas, kenapa ia bisa membunuh, kenapa ia bisa terbunuh, dan segala macamnya. Imbah itu juga di antara tanda kiamat itu terjadinya kesyirikan di umat ini. Dalam hadis dari Sauban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wudi'a as-sayfu fi ummati," apabila pedang ini diletakkan di tengah-tengah umatku, lam yarfa anha ila yaumil qiyamah, tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'ah, tidaklah kiamat itu terjadi hatta talhiqu qabail min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah dari umatku ini mengumpati kaum musyrikin. Hatta ta'budu qabail min ummati minal awsan, sampai umatku ini, sampai kabilah-kabilah dari umatku ini menyembah berhala. Artinya kiamat itu tidak akan terjadi sampai kemusyrikan ini merajalela di tengah umat ini. Kemudian juga di antara tanda kiamat, banyaknya terjadi gempa bumi. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baina yaday sa'ah, jadi menjelang hari kiamat itu mautan syadid, akan ada kematian yang mengerikan. Wa ba'dahu sanawatin zilzal, maka sesudahnya
itu pacangan terjadi gempa bumi bertahun-tahun. Imba itu juga diantara tanda kiamat itu banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah lalakian. Dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ujar Sidin, la uhadditsannakum hadisan, ulun hendak memadahkan buhantian sebuah hadis, la yuhditsukum ahadun ba'di, kadadana orang memadahkan hadis ini setelahku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ulun mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda. Ujar Sidin, min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, ayyakillal ilm, ilmu ini saikit. Imba itu wa yuzhiru jahal, kemudian kebodohan ini merajalela. Wa yuzhiru zina, zina juga merajalela. Wa taksurun nisa, dan bibinian ini jumlahnya banyak. Wa yaqillur rijal, jumlah lalakian ini saikit. Hatta yakunu khamsina imra'atan al-qayyim al-wahid, sampai saking banyaknya perempuan, jadi 50 wanita itu digaduh kurang lebih sama lawan seikung lalakian. Artinya jumlahnya 1:50. Maka ini adalah diantara dari tanda-tanda kiamat. Kemudian diantara tanda kiamat, negeri Arab ini berbulik menjadi hijau dan dialiri sungai-sungai. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Sidin, la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta ta'udu ardul Arab, sampai tanah Arab ini berbulik pulang ke asalnya, maruhan wa anhara, tanah Arab ini jadi subur, imba itu banyak sungai-sungai. Berarti di hadis ini tanah Arab ini bahari itu dialiri dengan sungai-sungai, bahari hijau, subur, banyak tumbuh-tumbuhan. Sehingga ujar Nabi, kiamat tidak akan terjadi hatta ta'udu ardul Arab, sampai tanah Arab ini berbulik. Arti bulik, bahari tanah Arab ini suah hijau, dan imba itu berbulik pulang hijau basah. Jadi hijau, banyak tumbuh-tumbuhan, otomatis bila hijau banyak juga sungai-sungainya. Maka ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Yang jelas masih banyak lagi tanda-tanda hari kiamat, dan ini sebagai bahan renungan gasan kita sabaretaan. Kita kadang mengait-ngaitakan, oh ini tandanya itu kada. Tapi yang jelas tanda itu pacangan muncul, kayak apa aja kita menghindari, pasti tanda itu pacangan muncul. Misalkan di antara tanda kiamat, orang berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Kayak apa aja kita menangati orang, menyariki, jangan maulah bangunan tinggi pasti pacangan dibangun. Misalkan di antara tanda kiamat, orang pacangan menghalalkan khamar. Kayak apa aja kita berusaha, maka pasti pacangan ada orang yang menghalalkannya. Karena tanda kiamat, kayak apa aja kita menghalangi, itu pasti ada orang yang pasti tanda itu pacangan muncul. Maka setelah tanda kiamat kecil, muncul tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar ini kada biasa terjadi di antara manusia.
Jadi tanda kiamat besar ini terjadinya berurutan. Isya apa? Sudah Isya kah? Ulun kira Isya 71 berarti lah. 21. Ulun kira 36. Ya mungkin ini aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.